Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini. Insyaallah hari ini kita akan luangkan waktu untuk melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah juz 2 ya. Masih ada di juz 2. Kita masuk ke ayat 208 sampai 210 insyaallah hari ini. Maaf, 211 sampai 212 ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari yang akan kita pelajari hari ini ya. Semoga Allah berikan keberkahannya dan taufiknya untuk kita bisa mengamalkan ya apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang telah kita pelajari waktu-waktu yang lalu, dan semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah, dan menjadikan perpisahan kita nanti perpisahan yang menjaga kita dari keburukan-keburukan agama, dunia dan akhirat kita. Akhwatil mukminat ya, kaum muslimat sekalian, hari ini tentu kita awali dengan membahas ayat yang telah berlalu dari kita. Pada waktu yang lalu kita membahas 2008 sampai 2010. 208 sampai 210. Banyakkan nolnya ini ya. Iya. 208 sampai 210. Nah, alhamdulillah ya, terlalu semangat. Ayatnya nambah jadinya ya. Nah, di sini ayat 208 bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita terjemahkan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan ya, secara kafah, secara keseluruhan, secara totalitas boleh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Di sini kata masuklah, yang mana masuklah? Udkhulu. Di sini ada udkhulu fi, karena yang dimasuki bukan sebuah tempat. Kalau memasuki sebuah tempat tidak perlu fi, langsung saja. Misalnya masuklah kalian ke dalam masjid, berarti bagaimana? Udkhulul al-masjidah. Nah, udkhulu al-masjidah. Nah, kalau di sini ada fi-nya, kemarin kita bahas, yakni kalau masuk ke dalam sesuatu bukan tempat maka tidak perlu ada fi ya. Kalau masuk ke sesuatu yang di luar tempat maka ditambahkan fi. Kalau masuk ke tempat suatu ruangan maka itu tanpa fi. Nah, udkhulu fis silmi. As-silmi di sini diartikan apa kemarin? Islam ya, Islam. Isilmi, as-silmi, as-salam. Nah, itu Islam sama dalam Islam maksudnya. Kemudian yang menunjukkan kata secara totalitas kafah, nah, secara keseluruhan, totalitas kafah. Kemudian ada kata langkah-langkah, khutuwat, nah, khutuwat itu langkah-langkah. Kemudian ada kata musuh, yang mana musuh? Aduwun, nah, nyata,
mubin. Kalau ya mubin itu yang nyata atau yang jelas. Berarti kalau kemarin juga ada hal yang serupa dengan ini, yakni keterangan-keterangan. Apa keterangan-keterangan? Bayinat. Nah, bayinat. Jadi kata ini sama, ba ya nun ya. Bayana yaitu bayan, bayinat itu keterangan-keterangan yang jelas, di sini mubin sesuatu yang jelas, yang nyata. Nah, kemudian untuk selalu ingat kalau mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu itu setelahnya kalau tidak perintah berarti larangan. Nah, ditujukan kepada siapa ya ayyuhalladzina amanu? Kepada kita. Lawan bicaranya itu kita ya. Ditujukan kepada kita, maaf, ditujukan kepada kita. Ya, maka berbahagialah ketika membaca Al-Quran ketemu ya ayyuhalladzina amanu. Senang rasanya kita disebut wahai orang yang beriman. Itu sangat nyaman ya secara psikis, di emosional kita merasa sangat nyaman ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Ada kalimat fa in zalaltum. Apa artinya fa in zalaltum? Maka jika kalian apa zalaltum menyimpang ya min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, dari setelah apa yang datang kepada kalian berupa al-bayyinat, apa tadi? Penjelasan atau keterangan-keterangan yang jelas. Jadi dan jika kalian menyimpang setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan yang jelas, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini tentang apa kemarin nih? Yakni hukuman atau dosa bagi orang yang sudah tahu hukumnya itu lebih besar ya, lebih berat, betul, lebih berat daripada orang yang tidak mengetahui hukumnya ya. Nah, jadi ini fa in zalaltum, dan jika kalian, ini kalian lebih tepatnya, zalaltum, tum belakang itu menunjukkan antum ya, kalian. Zalla dari kata zalla, kemudian tambahkan antum, tum belakangnya. Maka jika kalian menyimpang dari jalan Allah, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian keterangan yang jelas ya, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwa sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa ketika ada dua seperti ini ya, fa di sini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Di sini artinya lebih kepada walakin ya, pengecualian ya, tetapi artinya. Nah, adapun yang fa ini barulah fa maka ya, yang kedua. Di bahasa Arab biasa mengawali sesuatu itu dengan fa itu biasa, dan nanti artinya bisa berubah-ubah, tidak harus maka, terkadang dan ya, terkadang tetapi ya. Baik, tidak apa-apa, ini informasi saja. Yang terakhir apa ini, hal yang zuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Di sini hal kemarin kita artikan apa? Bukan apakah ya, karena kemarin ada hal dan illa, kemarin kita tulis ya. Hal ada illa itu bukannya, artinya bukan apakah titik-titik kecuali, tetapi apa kemarin? Tidaklah, nah tidaklah titik-titik kecuali, begitu. Yang turun ini apa di sini artinya? Bukan melihat mereka. Apa artinya di sini kemarin? Yang turun artinya menanti, menunggu atau menanti. Ya, jadi yang zur selain arti melihat, di sini menanti, sesuai konteks saja di sini. Di sini maksudnya menunggu. Hal yang zuruna illa artinya berarti apa? Tidaklah mereka menanti atau menunggu illa kecuali. Nah itu, tidaklah mereka nanti menunggu atau menanti-nanti di hari kiamat tentunya, kecuali an ya'tiyahumullah, kecuali apa? Allah akan mendatanginya. Dan siapa yang mendatanginya? Wal malaikah, di situ Allah dan malaikat mendatangi, ya'tiyahum mendatangi mereka. Jadi artinya
tidaklah mereka menanti nanti di hari kiamat kecuali Allah dan malaikatnya mendatangi mereka fi dhulalin minal ghamami, dalam naungan dari awan. Dalam naungan dari awan. Yang mana yang menunjukkan naungan? Zulal. Jadi bahasa Arabnya naungan itu bisa zulal, bisa zil. Disyaddahkan zillun atau zulalun, ya sama saja di situ ya. Fi zulalin minal ghamam. Al ghamam tadi apa? Awan. Jadi ada naungan dari awan. Tidaklah mereka menanti di hari kiamat, ya maksudnya, kecuali Allah dan malaikatnya mendatangi mereka di bawah naungan awan. Wa qudiyal amr, dan perkara sudah diputuskan. Qudiyah, ditetapkan atau diputuskan, dan perkara sudah diputuskan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala perkara dikembalikan. Mana dikembalikannya? Turja'u. Perkara itu yang mana perkara? Bentuk tunggalnya atasnya tadi ya, wal amru, wa qudiyal amru. Al amru itu perkara, satu perkara. Kalau di sini maksudnya semua perkara. Kemudian jamaknya al amru adalah al umur. Nah, umur. Jadi ada amrun, ada umur. Ya. Amr itu perkara, ya. Terkadang diartikan perintah, terkadang diartikan perkara, ya. Baik, ini artinya sudah betul. Tidaklah mereka menanti kecuali Allah dan malaikatnya mendatangi mereka nanti ya, pada hari kiamat. Fi zulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Wa qudiyal amr, dan saat itu perkara sudah diputuskan. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Nah, seperti ini. Ketika ilallah diletakkan di depan, ya, itu menunjukkan ada pembatasan ya, dan hanya. Seperti kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya itu na'buduka, kami menyembahmu. Tetapi kalau kepadamunya diletakkan di depan, iyyaka, itu bukan kepadamu kami menyembah, tetapi hanya kepadamu kami menyembah. Sama dengan ini. Ini asalnya wa turja'ul umuru ilallahi. Semua perkara dikembalikan kepada Allah. Tetapi ketika susunannya ilallah, tidak lagi di belakang, diletakkan di depan, maka ada pembatasan di situ. Tambahkan kata hanya. Wa ilallahi turja'ul umur, jadinya apa? Dan hanya kepada Allah lah semua perkara dikembalikan. Seperti itu menerjemahkan dalam Al-Quran ya. Nah, ini pembahas yang kemarin sudah kita dapatkan. Kemudian hari ini ya, kita masuk ke ayat yang baru, ayat 211 dan 212. Nah, kotaknya sedikit, sangat menyenangkan ini ya. Ayatnya pendek, kotaknya cuma 5. Wah, ini senang sekali ini ya. Baik. Nah, ada kata yang pertama sal. Sal itu artinya tanyakan, sama dengan is'al ya. Dan, jadi sal itu sama dengan is'al. Terkadang menggunakan is'al, terkadang menggunakan sal. Misalnya, wahai akhi, tanyakan padanya, is'alhu atau salhu. Tanyakan padanya, salhu. Itu paling cepat ngomongnya, salhu. Kalau is'al memang butuh 2 suku kata ya, is'al, cari yang pendek, sal ya. Jadi sal Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel. Ada kata berikutnya kam, berapa? Nah, kam ya. Sal Bani Israel, katakan, tanyakan kepada Bani Israel, kam, berapa kali ya, berapa? Sudah berapa kali di sini maksudnya ya. Atainahum min ayatin bayyinah. Berapa kali kami sudah atainahum, mendatangkan kepada mereka. Atainahum, sudah berapa kali kami mendatangkan kepada mereka. Ataina, kami mendatangkan. Hum, mereka. Berarti atainahum, kami mendatangkan kepada mereka.
Berapa kali kami datangkan kepada mereka min ayatin bayyinatin, berupa tanda-tanda yang jelas ya, atau keterangan yang jelas. Ya. Sudah berapa kali kami sudah tampakkan kepada, mendatangkan kepada mereka berupa tanda-tanda atau bukti-bukti yang jelas, boleh ya. Tanyakan kepada mereka, titik. Sampai di situ. Tanyakan kepada mereka berapa kali kami mendatangkan kepada mereka tanda-tanda ya, yang jelas ya. Sudah berapa kali kami tanda-tanda, maksudnya tanda kebenaran gitu ya. Tanda kebenaran, ayah terkadang diartikan tanda kebenaran, terkadang tanda kekuasaan. Kalau punya Allah berarti tanda kekuasaan ya. Titik sampai situ. Waman yubaddil ni'matallah, apa artinya waman yubaddil ni'matallah? Dan barang siapa yang badala itu apa? Mengganti, menukar. Dulu pernah kita punya di sini, sudah muncul beberapa kali di sini di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 181. Dulu ada kata ini, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim. Faman baddalahu, barang siapa yang menggantikannya, merubahnya, menggantikannya, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkannya, fa innama, sesungguhnya, ismuhu, ismu apa ismu? Dosanya, alal ladzina yubaddilunahu, doanya atas orang-orang yang menggantikannya ya, orang-orang yang menggantinya itu yang dosa itu ya. Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Baddala itu fi'il madhinya, baddala mengganti, yubaddilu itu fi'il mudhari'nya. Nah, baik, kita lihat di sini. Barang siapa yang mengganti ya, menggantinya setelah sami'ahu, setelah mendengarnya, fa innama, sesungguhnya, ismuhu, dosanya, 'alal ladina, atas orang-orang yang yubaddilunahu, menggantinya. Seperti itu ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan kata yubaddil ya, sudah ketemu lagi dengan kata yubaddil. Di sini waman yubaddil, di sini apa? Waman yubaddil, maka barang siapa yang mengganti nikmat Allah. Kalau nikmat disandingkan kepada Allah, maksudnya satu nikmat atau semua nikmat? Semua nikmat-nikmat Allah ya. Barang siapa yang mengganti nikmat-nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat tersebut datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah maha apa? Syadid itu apa? Maha keras, iqab siksanya. Sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Kita artikan lagi, sal bani Israel, artinya apa? Tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa kali kami mendatangkan kepada mereka min ayatin bayyinah, berupa tanda-tanda yang jelas ya, tanda kebenaran yang jelas ya. Nah, tanyakan pada mereka, waman yubaddil ni'matallahi, barang siapa yang mengganti nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah datang kepadanya, maksudnya yang datang kepadanya apanya? Nikmatnya ya. Setelah nikmat itu datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah maha keras siksanya ya, seperti itu. Ada kata baru di sini, zuyyina. Zuyyina, zina, zinatul hayatid dunya, zinatul hayatid, perhiasan kehidupan dunia, zinatul hayatid dunya. Zuyyina kata kerjanya bentuk pasif, zuyyina, jadi dijadikan perhiasan, dijadikan indah. Nah, itu boleh dijadikan indah ya. Berarti di sini zuyyina dijadikan indah lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, al hayatud dunya, kehidupan
dunia. Nah, mengartikan ini, maka al-hayatud dunya itu diletakkan di depan sebelum zuyina dalam mengartikannya. Berarti kehidupan dunia itu dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Jadi struktur di atau susunannya dalam bahasa Indonesia itu al-hayatud dunya zuyyinat lilladzina kafaru. Tapi di sini dalam bahasa Arab yang lebih populer itu, khasnya bahasa Arab adalah mendahulukan kata kerja dan mendatangkan setelahnya baru fa'ilnya. Ya, kalau di sini naibul fa'ilnya. Baik. Ayatnya zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya, dalam mengartikannya diletakkan di depan al-hayatud dunya zuyyinat. Kehidupan dunia itu apa? Zuyyina tadi apa? Dijadikan indah lilladzina kafaru bagi orang-orang kafir, koma. Kemudian ada kata yaskharuna. Yaskharuna. Nah, artinya apa di situ? Menghina. Siapa yang menghina ini? Yaskharuna. Siapa pelakunya ini? Di awalia akhirnya wawun nun. Ini dia apa mereka? Mereka. Nah, mereka berarti mereka merujuk kepada siapa? Orang-orang kafir, alladzina kafaru tadi. Wa yaskharuna, dan mereka menghina, ya, menghina minalladzina amanu, menghina orang-orang yang beriman. Minnya tidak usah diartikan. Minnya itu min gandengan, sama seperti amana billah, ya, itu artinya beriman kepada Allah, ya. Dalam hal tertentu min itu tidak diartikan. Maaf, contohnya seperti bahasaan, mencari. Ana abhasu anil qalam, saya mencari pulpen, ya. Itu bukan abhasu anil qalam, saya mencari dari pulpen, tidak. Annya tidak perlu diartikan. Sama dengan ini, minnya itu gandengan, ya. Jadi pasangannya tidak perlu diartikan. Wa yaskharuna minalladzina amanu, artinya dan mereka menghina orang-orang kafir. Minnya tidak perlu diartikan dari, ya. Subhanallah, ya. Kebalik, orang-orang kafir mereka menghina orang-orang yang beriman. Masya Allah. Nah, yang konsentrasi antum malah yang nggak konsentrasi. Baik. Nah, wa yaskharuna minalladzina amanu. Baik. Walladzina taqau, apa artinya walladzina taqau? Dan orang-orang yang bertakwa. Alladzina taqau. Jadi orang-orang kafir itu menghina orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Fauqahum yaumal qiyamah. Fauqahum artinya apa? Fauq, di atas mereka. Naam, di atas mereka. Lebih tepatnya begini, ini berhentinya di kata amanu, ya. Jadi wa yaskharuna minalladzina amanu, titik di situ. Zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu. Titik sampai di sini. Dititikkan di sini. Walladzina taqu beda itu kalimat berikutnya, ya. Gampangnya kalimat berikutnya. Dijadikan indah. Kehidupan dunia ini dijadikan indah bagi orang-orang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Titik. Wa, kemudian di sini sedangkan, wa. Walladzina taqau, adapun atau sedangkan orang-orang yang bertakwa di dunia, fauqahum yaumal qiyamah, mereka di atas mereka pada hari kiamat. Arti dasarnya fauqahum itu di atas mereka. Fauq itu di atas. Namun dalam konteks di sini maksudnya dalam sisi derajat. Derajatnya orang yang bertakwa itu di atas orang-orang kafir. Apa kalau lebih mulia, ya. Derajatnya lebih mulia. Makanya di dalam Al-Qur'an, terjemah Al-Quran biasanya mengartikan ini langsung dengan makna konteksnya, yakni walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa mereka lebih mulia dari orang-orang kafir di hari kiamat. Seperti itu. Fauq itu di atas, ya, artinya, ya. Dulu pernah kita punya kata fauqahum pada ayat ini, ya. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Masih ingat artinya? Wa rafa'na fawqakumut tur.
Dan kami mengangkat atur gunung itu fauqakum di atas kalian. Naam, wa rafa'na fauqakumut tur, dan kami mengangkat gunung at-tur, ya gunung itu di atas kalian. Ini lihat. Ya, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, wa rafa'na fawqakum, dan kami angkat gunung itu di atas kalian. Ya, seperti itu. Khudhu ma atainakum biquwwah. Nah, at-tur kita dulu sebutkan gunung, at-tur itu beda dengan jabal ya. Kalau ya bukit atau gunung, ya gunung juga bisa diartikan gunung ya. Di sini atur yang membedakan tur dengan jabal ya. Kalau atur masih ada pohon-pohonnya ya. Kalau jabal tidak ada pohon. Seperti ada Jabal Uhud. Dengar Jabal Uhud ya. Gunung Uhud, atau diartikan kadang Bukit Uhud. Sesuai keinginan saja ya. Tetapi lihat di Gunung Uhud tidak ada pohon-pohonan sama sekali, batu cadas di sana. Maka di antara kaum muslimin membedakan antara Jabal dan Tur. Jabal itu gunung yang tidak ada pohonnya sama sekali, yang berbatu-batuan dan cadas. Adapun At-Tur, ada bukit yang masih ada pohon-pohonannya di sana. Ya, seperti itu. Ini pendapat ya. Baik. Tapi bahasan kita ada di kata fauqakum. Fauqakum artinya di atas kalian. Nah, yang ayat ini tidak kata bahas hari ini, walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa lebih tinggi derajatnya di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, wallahu, ada kata yarzuku. Yarzuku memberi ya, memberi rizki. Yarzuku, yarzuku ya. Berarti di sini wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, artinya dan Allah memberikan rizki man yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa batas. Di dalam Al-Quran hisab terkadang diartikan perhitungan, terkadang tanpa batas. Seperti di dalam masalah pahala orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar di dunia itu diberikan pahala bighairi hisab, tanpa batas karena banyaknya. Nah, seperti itu. Di sini juga demikian, tanpa perhitungan atau tanpa batas. Wallahu, dan Allah memberikan rizki man yasha, kepada orang yang dikehendaki atau kepada yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi itu tanpa ya. Baik. Nah, kita masih ini ya, dilihat di subhanallah. Nah, cukup satu di layar saja untuk tidak melihat yang di situ. Kita latihan menghafal saja sekarang ya. Latihan menghafal, jadi kita menghafalkan pola mudhari ya, pola mudhari ya. Pola mudhari. Sebelum kita bicara madhi, harusnya madhi dulu, tapi karena yang sering muncul mudhari'nya dulu, maka kita dulu mengawalnya dari mudhari' memang ya. Tidak apa-apa. Mudhari' itu ibu-ibu sekalian, nah, akhwati, al-fi'lul mudhari' itu adalah maksudnya fi'il ya, kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi ya, atau akan terjadi, bisa jadi ya. Kejadian yang terjadi saat ini, nah itu dengan fi'il mudhari', present tense kalau dalam bahasa Inggris itu. Di Indonesia itu tidak ada istilah present past tense, itu tidak ada ya. Lampau, kemudian di Indonesia cuma ditambahkan atribut telah atau sedang saja atributnya itu ya. Kata kerjanya tetap tidak berubah. Telah makan, sedang makan, kata makannya tidak pernah berganti ya. Makan ya, makan ayam kuno ya ndak ya. Makan tu, makan ta, makan tu ndak ada ya. Kalau di dalam bahasa Arab ada perubahan. Ini mudhari selalu penambahannya itu minimal di depan ya. Di depan itu selalu ada, kalau ndak iya, ta, hamzah, dan nun. Nah, ya ta'ana, atayana, atau atayina boleh, atayana. Pasti kalau diawali dengan ya,
secara umum kata kerja yang diawali dengan ya itu pasti mudhari'. Dan mudhari' itu penambahnya di awal dan bisa juga awal dan akhir. Hanya di situ saja, ya. Hanya di situ. Kalau di bahasa lain seperti bahasa Inggris, kalau dijadikan present continuous itu ditambahkan di belakang ing, begitu ya. Eat jadi eating, gitulah ya. Like di bahasa Arab itu ditambahkan di depan minimal dan depan dan belakang. Depan itu keharusan kalau dalam mudhari'. Diawali dengan salah satu di antara 4 huruf, yakni ya, ta, hamzah atau nun, ya. Ya, ta, ana atau atayana boleh. Nah, di sini di tabel ini kita tidak apa-apa mengulang-ulang terus ini. Di tabel atas ini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang belum menulisnya mungkin ditulis huwa itu maksudnya dia pelakunya. Dia untuk laki-laki, muzakkar, laki-laki dan yang digolongkan laki-laki muzakkar. Huwa satu orang berarti satu entitas, ya tunggal pokoknya pelakunya. Huma yang ke di sini setelah huwa ada huma. Ini huma untuk muzakkar, pelakunya 2. Mereka berdua. Mereka berdua di sini maksudnya apakah ini yang melakukan laki-laki ataupun benda yang dianggap laki-laki. Ini yang huma muzakkar di sini. Setelah itu ada hum. Ini mereka nominalnya minimal 3 dan seterusnya itu disebut mereka hum. Tapi laki-laki ya, muzakkar. Muzakkar. Atau campur tidak apa-apa, pokoknya ada laki-lakinya, ada muzakkarnya di situ. Huwa, hum, huma, hum. Kemudian ada datang berikutnya apa ini? Hiya. Hiya itu artinya apa? Dia untuk perempuan, begitu ya kabarnya. Hiya. Misalnya Aisyah, ya, seorang siswa. Hiya ibnu Muhammad. Dia adalah putranya Muhammad misalnya. Hiya ibnu Bahia bintu Muhammadin, dia adalah putrinya Pak Muhammad, ya. Misalnya kita konteksnya ada di sini ada namanya Bapak Muhammad, ya. Kemudian dia punya anak di sini namanya Aisyah. Nah, baik, itu hiya kita menyebutnya. Kemudian kalau huma berikutnya ini huma untuk perempuan muannas. Mereka berdua perempuan, kabarnya begitu. Mereka berdua muannas. Yang ketiga terakhir di sini ada kata hunna. Ini hunna itu maksudnya mereka para wanita. Hunna, ya, para wanita. Nah, bagaimana perubahannya di dalam kata kerja? Kita dulu sudah membahasnya berkali-kali di sini. Asalnya itu yang suruh. Yang suruh ini versi dasarnya pelakunya adalah dia muzakkar. Yang suruh. Kalau jadi huma muzakkar jadinya sebelahnya apa itu? Yan suroni. Jadi yang berbeda cuma ada tambahan di belakangnya saja ya. Ada ani belakangnya. Yang suruh jadi yan suroni. Kalau yakulu jadinya apa? Yakulani. Mereka berdua makan itu yakulani. Kalau dia sujud itu bahasa Arabnya yasjudu. Dia sedang sujud, yasjudu. Itu huwa. Kalau huma mengikuti ini jadinya apa? Yasjudani, betul. Mereka berdua sedang sujud, yasjudani. Nah, kemudian tadi ada kata yang zuru, melihat atau menunggu, itu yang zuru. Yang zuru, kalau mereka berdua menunggu, yang zuroni, seperti itu, ya. Itu laki-laki yang menunggu, yang zuroni. Mereka berdua menunggu. Ahmad wa Muhammad yang zuroni al-mudarrisa. Boleh seperti itu. Ahmad dan Muhammad sedang menunggu siapa? Pak gurunya. Nah, yang zuroni. Mengambil bahasa Arabnya itu yakhuzu. Dia mengambil bahasa Arabnya yakhuzu. Kalau diganti ke huma jadinya apa? Yakhuzani. Ahmad wa Muhammad yakhuzanil Qur'ana firrafi. Ya.
Dia Ahmad dan Muhammad mengambil Al-Quran tira firrafi. Tayyib. Seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian ada yakfuru, mengingkari atau kufur. Dia kufur atau dia mengingkari, bahasa Arabnya yakfuru. Yakfuru berarti kalau mereka berdua huma jadinya apa? Yakfurani. Membunuh bahasa Arabnya apa dulu? Oh ta'ala. Untuk huwa jadi di sini apa mudhari'nya? Yaqtulu. Yaqtulu dia membunuh. Kalau mereka berdua membunuh, yaqtulani. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada hum. Kalau hum belakangnya bukan tambahkan ani tapi tambahkan una. Yansuru jadi yansuruna. Yansuru dia menolong menjadi mereka menolong yansuruna. Kalau tadi kita punya yakulu dia makan menjadi apa mereka? Yakuluna wa yakuluna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira wa yakuluna, dan mereka makan wa yakuluna. Kalau mengambil, dia mengambil tadi itu yakhudhu. Kalau hum jadinya apa? Yakhuduna. Naam, yakhuduna. Kalau membunuh tadi itu yaqtulu jadinya apa? Mereka yaqtulu, dan mereka membunuh para nabi dengan cara tidak benar bahasa Arabnya. Yaqtuluna para nabi nabiyina dengan cara yang tidak benar, bi ghairil haqq wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Mereka membunuh para nabi dengan tidak benar. Ya namanya membunuh pasti tidak benar di situ ya. Ya, dengan batil tentunya. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Nah, baik, yaqtuluna ada kata apa lagi tadi? Yaqtuluna mereka menanti hari ini ya. Tadi kalau huwa yang zuru, dia menunggu itu huwa yang zuru. Kalau mereka menanti hum jadinya apa tadi? Yang zuruna. Seperti ayat tadi ya. Tidaklah mereka menanti kecuali Allah mendatang dan malaikatnya mendatangi mereka. Apa tadi bahasa Arabnya? Hal yang zuruna illa an ya'tiyahumullahu. Ya, seperti itu. Hal yang zuruna, tidaklah mereka menanti illa kecuali. Nah, itu yang zuruna. Ya. Berikutnya, perubahan berikutnya sekarang. Tadi huwa, misalnya Ahmad membantu, itu bahasa Arabnya Ahmad yang suruh. Ahmad yang suruh, dia membantu. Tetapi kalau yang membantu dianya itu dia perempuan, misalnya Aisyah. Aisyah membantu atau menolong, di sini bahasa Arabnya tan suruh. Dari yang suruh menjadi tan suruh. Jadi kalau Ahmad tadi menolong, Ahmad yang suruh. Kalau Aisyah jadinya Aisyah tan suruh. Jadi dirubah taknya di depan. Misalnya juga at-talibu yang zuru, siswa itu melihat misalnya, at-talibu yang zuru atau menanti. Tetapi kalau at-talibatu jadinya apa? Tan zuru. Kalau at-talibu yang zuru berarti kalau at-talibatu jadinya tan zuru. Abi yakulu, bapak saya sedang makan. Abi yakulu. Kalau ummi jadinya takulu. Naam. Akhi, saudara saya, yasjudu, sedang sujud. Tetapi kalau ukhti jadinya tasjudu. Naam. Baik. Untuk sebelahnya ada huma sekarang. Huma di sini huma untuk muannats, untuk perempuan. Jadi misalnya Aisyah dan Sofia membantu ibunya, menolong ibunya. Di sini menggunakan kata tansuroni. Kalau dia satu orang menolong, tadi tansuru untuk perempuan. Kalau mereka berdua perempuan itu tansuroni. Nah, tansuroni. Baik, kalau saya menyebutkan ummi wa kholati, ya maaf, kalau ummi saja itu
takulu sedang makan, ummi takulu. Kalau ummi wajaddati, kalau ummi dan nenek saya mereka makan, jadinya apa? Takulani. Ummi wajaddati takulani. Baik. Kalau saya punya kalimat saudara saya, ukhti tasjudu. Ukhti tasjudu. Jadi saudara perempuan saya sedang sujud. Tetapi kalau saya tambahkan pelakunya, ukhti wa binti, jadinya apa? Tasjudani. Seperti itu bahasa Arab ya, perubahannya. Tasjudani. Baik. Kalau hiya taqtulu, dia membunuh, itu bahasanya dia perempuan membunuh. Hiya taqtulu. Kalau huma taqtulani, huma perempuan, di situ taqtulani. Baik, yang terakhir ada hunna, mereka jumlahnya minimal 3, tapi perempuan ya. Mereka para wanita, tidak boleh ada satu laki pun di sini. Hunna, murni wanita saja. Hunna, mereka membantu. Hunna yansurna, kembali ke bentuk yang seperti huwa, tetapi di akhirnya tambahkan nun pendek, nun niswah, yansurna. Ya, yansurna, para wanita, mereka membantu. Hunna yansurna, dari yansuru menjadi yansurna. Kalau yaqtulu ya, maaf, yasjudu, para ya, yasjudu itu huwa, dia sedang sujud, laki-laki. Tapi kalau para wanita sedang sujud, bahasa Arabnya apa? Yasjudna. Para wanita bahasa Arabnya apaan? An-nisa'u. Para wanita sedang sujud, an-nisa'u yasjudna. Nah, yasjudna. Yasjudna. Kalau yaqtulu jadinya apa? Kalau hunna yaqtulu, yaqtulna. Nah, kalau makan yaqulu jadinya yaqulna. Nah, kita ulang-ulang terus di sini. Jadi supaya sampai ngelontok ya, mengelontok. Baik, kita sudah, kita lanjutkan ke penjelasannya aja sekarang ya. Nah, sudah cukup. Masih di ghaib saja. Saya tidak bosan menyebutkan ini. Al-fi'lul mudhari' bil ghaib. Ya. Kata kerja bentuk mudhari' lil ghaib untuk orang ketiga, pelaku ketiga ya. Pelaku bukan, iya, pelakunya itu orang ketiga. Kalau tidak dia, ya mereka. Ghaib itu orang yang kita bicarakan, orang ketiga. Jadi kalau tidak dia, ya mereka. Tapi dalam bahasa Arab dia bentuknya ada 6 di situ. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dibedakan laki jumlahnya berapa. Dia laki-laki 1, dia laki-laki 2, dia laki-laki 3 ke atas. Beda dengan hiya, dia perempuan 1, huma, dia perempuan, mereka berdua ya, perempuan, dan hunna, mereka perempuan minimal 3 jumlahnya. Nah, jadi begitu perubahannya, sangat-sangat mudah insya Allah. Baik, kita jelaskan untuk ayat yang kita bahas hari ini. Mana ini ayatnya? Sal, ya, sal bani Israel. Tanyakan. Jadi tidak perlu ada kata ila ya, tanyakan kepada, tidak usah sal ila, is'al ila, tidak usah, langsung sal Muhammadan, sal akhoka, tanyakan pada saudaramu, sal akhoka. Tanyalah kepada temanmu, sal sahibaka, sal zamilaka. Sal itu tanyakan kepada, tidak ada kata kepada, tapi kita artikan kepada di situ. Ya, ada kepadanya, gandengannya di Indonesia. Tanyakan itu ada kepada. Ya, lebih umumnya begitu ya. Sal bani Israel, tanyakanlah. Tadi persamaannya sal tadi apa? Is'al. Jadi kalau mau nanya orang, is'al atau sal. Kalau anti ke saudarinya, ukhti, sali, tanyakan, sali atau is'ali. Jadi kalau menyuruh perempuan, sali atau is'ali. Kalau nyuruh laki-laki, sal atau is'al. Nah, sal bani Israel. Ya. Jadi dua kata ini sering muncul dalam bahasa Arab ya, sal dan is'al itu sering
sering digunakan. Kalau tidak sal ya is'al. Sal Bani Israel. Tanyakanlah, ya, tanyakanlah kepada Bani Israel. Dan ini konteksnya di antara ulama menyebutkan Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, sal Bani Israel. Muhammad, tanya pada orang-orang Bani Israel itu. Dan ini juga di antara ulama menyebutkan ini juga berlaku untuk kita. Sesungguhnya apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW juga ditujukan kepada kita. Seolah-olah kita jika ditanya, coba diperintah oleh Allah, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, selalu is'al, tanyakanlah kepada Bani Israel, seperti itu, ya. Tanyakan kepada seluruh umat Islam, wahai seluruh kaum muslimin, ya, seluruh dunia, kepada siapapun yang membaca Al-Quran ini, tanyakan Bani Israel, kepada orang-orang Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak, ya, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang telah kami datangkan kepada mereka. Sudah berapa banyak yang sudah kami berikan, yang kami datangkan kepada mereka, tanda-tanda kebenaran, bukti nyata tentang kebenaran firman Allah, tentang kekuasaan Allah, ya. Di sini kam itu biasanya diartikan sebagai, kam itu instrumen untuk bertanya biasanya, ya. Piro, berapa, itu tanya mesti, ya. Berapa harganya, berapa pulpennya, berapa bukunya. Nah, itu kata pertanyaan. Tetapi dalam konteks ini, kam atainahum min ayatin bayyinah, ini bentuknya pertanyaan, tetapi tidak diinginkan pertanyaan, tetapi bermakna celaan dan cercaan, hinaan bagi orang-orang Bani Israel, ya. Ini pertanyaan pertanyaan yang menghinakan, mencerca orang-orang Bani Israel, mencela mereka, karena mereka orang yang paling mudah tidak bersyukur itu mereka. Kamu sudah berapa, coba tanyakan kepada Bani Israel itu, sudah berapa sih nikmat yang sudah Allah tunjukkan kepada mereka berupa bukti-bukti kebenaran firman Allah, kekuasaan Allah, tapi mereka selalu menolaknya, itu loh. Itu poinnya. Jadi ini pertanyaan tidak menginginkan jawaban, tidak membutuhkan jawaban, tetapi pertanyaan ya semacam sindiran, satir atau apa itu, ya, cercaan, celaan, sindiran, ya, sindiran, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ini di dalam istilah, kalau dalam ilmu stylistika atau ilmu balaghah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya ilmu balaghah, untuk retorika, ya, untuk memperindah kalimat, ya, itu ilmu balaghah. Ini namanya al-istifham al-inkari, pertanyaan bentuk pengingkaran fungsinya ini. Jadi kam di sini, kam itu kata tanya untuk mengingkari di sini, bukan pertanyaan yang dijawab, ya, kalau di sini. Jadi tidak perlu dijawab di sini, berapa nikmat yang sudah kami berikan, sudah berapa tanda-tanda kekuasaan, yang tanda-tanda kebenaran Allah yang sudah kami berikan kepada mereka. 12, 13, tidak perlu jawaban ini, tidak. Ya, tetapi ini bentuk cercaan kepada orang-orang Bani Israel. Coba tanyakan kepada dia, kepada mereka. Tanya, sudah berapa bukti kebenaran Allah yang sudah ditampakkan kepada mereka. Ya. Dan mereka tidak ada satupun yang mengimani, tidak ada yang ini, yang banyak yang tidak mengimaninya. Seperti itu orang-orang Bani Israel. Jadi bentuk celaan, ya, mencemooh gitu, ya, mencerca, mencemooh, mencela, seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya pertanyaan retorik, ya, pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, ya, pertanyaan yang memiliki makna sindiran, celaan, itu pertanyaan retorik namanya, ya. Ya. Contohnya apa? Kalau kita sering kan ada pernah mendengar orang bilang, apakah kamu tidak punya otak? Nah, itu pasti kalau dijawab, oh iya punya, enggak, ini tidak butuh jawaban, tidak butuh. Itu biasanya celaan seperti itu, ya. Ya. Apakah kamu harus menunggu sampai
ada insiden dulu ya. Apakah kamu harus menunggu sampai ada insiden baru kamu bertindak? Kan tidak perlu dijawab. Itu sebuah celaan ya, sindiran. Ya, seperti itu. Bani Israel, siapa dulu Bani Israel? Keturunan siapa? Nabi Yakub ya. Keturunan Nabi Yakub. Makanya tidak boleh kita mudah-mudah menjelaskan. Oh ini Israel lagi. Oh enggak Israel. Israel itu Yakub ya, Israel. Ya. Kalau menghina orang kadang, oh di Israel bukan ya. Israel itu Yakub, nama lain dari Nabi Yakub ya. Itu adalah Israel. Ya. Dan ini Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Seperti dalam firman Allah menyebutkan ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi ya, keluarganya Nabi Adam ya. Dan kemudian dari Nabi Nuh, dari keluarganya Ibrahim dan dari keluarganya Israil. Kata Israil datang setelah kata Ibrahim. Karena memang Israel itu keturunannya Ibrahim. Ibrahim punya dua anak yang masyhur ya, Ismail dan Ishak. Ya, dari Ishak nanti muncul keturunannya salah satu namanya siapa dari Ishak? Ada Nabi Yakub. Jadi memang Yakub itu dari jalurnya Ishak dan ketemunya ke Nabi Ibrahim. Jadi Israel itu cucunya Nabi Ibrahim. Ya, cucunya Nabi Ibrahim. Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Dan dari Nabi Yakub ini terlahir 12 orang dan nanti muncul keturunan sampai Nabiullah Isa, itu banyak keturunan para nabi di situ ya. Para nabi itu paling banyak dari Bani Israel. Jadi tidak heran kalau Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Ya tidak bapak langsung ya, bapaknya para nabi ya, dan bapak langsung juga ya. Yakub punya bapak ya nabi juga, Nabi Ishak ya. Jadi keturunan Yakub ya, Yakub sendiri nabi ya, kemudian turun-turunannya Musa, Isa ya, siapa lagi nabi-nabi, Yusuf, Zakaria, Yahya, Dawud, Sulaiman, Ayub ya, semuanya keturunan dari Nabi Yakub, dan Nabi Yakub keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Ishak keturunan dari Nabi Ibrahim. Makanya tidak heran Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, ya. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Sudah berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata, tanda-tanda yang jelas ya, yang sudah kami datangkan kepada mereka. Ini maksudnya diantara penjelasannya adalah, maksudnya tanda kebenaran itu tanda yang diturunkan kepada Nabi Musa. Karena yang paling banyak dibicarakan kita di sini di surat Al-Baqarah tentunya dari awal sampai hari ini paling banyak itu bicarakan tentang Bani Israel yang di bawahnya Nabi Musa ya. Bukan yang di Nabi Isa, bukan di umatnya Nabi Ayub, bukan yang Nabi siapa tadi, Nabi Daud, Sulaiman. Tidak, kita bicara paling banyak itu tentang ini di Al-Baqarah dari awal itu. Jadi Bani Israel kaumnya Nabi Musa. Jadi coba lihatlah sudah berapa nikmat yang diberikan kepada nenek moyang kalian Bani Israel. Yang sejak Nabi Musa itu loh, berapa nikmat yang, berapa tanda kebenaran yang sudah diberikan ya, yang ditampakkan. Bukti-bukti kebenaran yang ditampakkan pada Musa itu sudah berapa? Ibnu Abbas menyebutkan ya, itu dia mengatakan ya di dalam surat Al-Isra, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, ada 9 tanda-tanda kebenaran dari Musa. Ibnu Abbas menjelaskan ayat tersebut, di antaranya adalah tangannya Musa yang bersinar itu ya, wa asahu, kemudian tongkatnya Musa ya, wa tufan, kemudian tufan, wal jarad, belalang ya, wad dafadi', dan kemudian ada kata-kata
waddam, wassinin, ya, dan kemudian ada darah, ada sungai darah di situ, ada paceklik yang panjang, kemudian ada nafsu minas samarat, yakni kekurangan buah-buahan. Tongkat Musa kita paham dengan tongkat Musa. Jadi apa itu? Jadi ular ya. Alqi asaka. Ya, alqi asaka. Coba lemparkan tongkatmu itu ya Musa. Tapi ketika sudah dilemparkan, ya, ternyata dia ularnya itu maaf, tongkatnya itu menjadi ular ya, ular yang besar ya, ular yang besar. Kemudian ketika diperintahkan Nabi Musa, usluk yadaka fi jaibik, ya, kemudian masukkanlah tanganmu wahai Musa ke saku bajumu, ya, takhruj bayda, tiba-tiba keluar dari tangannya itu sinar, ya, yang begitu terang ketika apa namanya, setelah memasukkan tangannya ke bajunya, ya, Masya Allah ya. Jadi keluar cahaya putih begitu indah sekali ya dari tangannya. Kemudian adapun yang 7 mukjizat yang lainnya, ya, yaitu 7 tanda kebesaran yang lainnya. Sebenarnya itu tanda-tanda kebesaran semuanya itu. Orang Bani Israel menyaksikan itu ya, menyaksikan itu semuanya. Tongkat jadi ular. Kemudian tangan bercahaya, tangan Nabi Musa ketika masuk ke bajunya. Kemudian 7 mukjizat lainnya atau tanda kebenaran atau kebesaran Allah lainnya yang diberikan kepada Musa, yaitu berupa hukuman kepada Fir'aun. Seperti banjir, belalang, kutu, kata, darah, kekeringan, ya, dan kekurangan buah-buahan, semuanya ini pada diberikan kepada, ditampakkan kepada kaum Bani Israel, ya. Jadi saat itu ada banjir yang amat deras, menenggelamkan tanaman-tanaman dan buah-buahan. Ini karena ini dipersaksikan kepada kaumnya Fir'aun untuk disaksikan oleh orang-orang Bani Israel, pengikutnya Musa. Lihatlah itu, orang-orang yang zalim itu, Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkan tanaman-tanamannya itu, ya. Kemudian dikirim belalang. Belalang itu banyak sekali yang menghancurkan tanaman-tanamannya, buah-buahannya rusak. Bukan buah-buahan saja, pintu-pintu rumah, atap-atap, pakaian-pakaiannya semuanya rusak, ya, gara-gara belalang. Masya Allah, belalang yang sadis sekali itu ya, luar biasa. Ini tidak pernah terjadi seperti itu. Kemudian Allah kirimkan kutu yang merusak tanaman-tanaman, mematikan hewan ternak, ya, semacam virus atau apa kalau bahasa sekarang ya, bakteri atau apa, mati semuanya ternaknya. Ternaknya ini ya, kaumnya Fir'aun yang melakukan kezaliman kepada Bani Israel. Allah sudah memberikan pembelaan kepada Bani Israel. Ditunjukkan itu loh, orang yang menyakiti kalian dibinasakan, diberikan hukuman oleh Allah. Kemudian dikirimkan kata-kata. Kata itu datang begitu banyak, masuk ke bejananya, masuk ke piring-piring. Dimanapun ada kata, tidak enak makan itu sampean ya. Di kasur ada kata. Masuk di mana-mana, di kursi ada kata. Di mana-mana ada kata. Kemudian Allah kirimkan banjir darah, memasuki sungai-sungai. Kemudian sumur-sumur yang harusnya mereka konsumsi air minum darinya, itu ternyata muncul darah, Masya Allah ya. Sampai akhirnya mereka tidak dapat air minum yang layak untuk dikonsumsi saat itu. Dikasih oleh Allah sebagai hukuman. Ini loh disaksikan semuanya oleh orang-orang Bani Israel dulu di zamannya Musa. Dan ini tentunya diceritakan turun-temurun kepada Bani Israel dan keturunannya. Mereka tahu masalah ini, tahu semuanya. Tapi lihat, mereka tetap aja sombong, tidak mau beriman kepada Allah, ya. Mudah melakukan kesyirikan, ya. Dikasih makanan enak, manna wassalma, ya, malah mengatakan kami tidak bisa makan satu jenis, lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak. Kami tidak tahan kalau dikasih makan cuma satu jenis ini saja, manna dan salwa. Padahal makanan enak sekali, daging, minumannya enak, lezat. Minta malah min bakliyah, sayur-sayuran biasa, ya, minta wortel, minta kacang-kacangan. Sudah kasih daging yang enak. Tapi itulah Bani Israel, ya. Lihat itu, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebenarannya Musa sebagai Rasul yang diutus untuk kalian itu loh. Tapi kalian tidak pernah menerimanya. Ada 9 itu tadi disebutkan dalam firman Allah. Ibnu Abbas menyebutkan tadi itu 2 ditampakkan untuk Musa, yaitu tongkatnya dan tangannya yang bercahaya. Adapun sisanya yang 7 itu
adalah berupa hukuman kepada orang-orang pengikutnya Fir'aun. Dan itu ditampakkan dan dilihat, disaksikan oleh orang-orang Bani Israel saat itu. Ya. Jadi inilah tanda-tanda Bani Israel, tanda-tanda yang ditampakkan kepada Bani Israel kepada Nabi Musa. Dan ayat ini juga bisa masuk ketika urusannya dengan tanda-tanda kebenarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya ya mujizat ya yang Allah tampakkan kepada Nabi, kepada mereka ya, orang-orang Yahudi terutama, dan mereka menyaksikan itu pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membelah gunung ya bisa ya, terjadi itu ya. Maaf, kok gunung, membelah bulan ya, membelah bulan, terlihat di situ bulan terbelah, dipersaksikan oleh banyak orang di situ. Apalagi nama Nabi Muhammad SAW itu sudah ada dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat sudah dijelaskan ya. Bahkan mereka diklaim oleh Allah, disebutkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang Bani Israel semuanya itu tahu tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dengan detail. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang ahlul kitab itu paham sekali bagaimana Nabi Muhammad SAW, ciri-cirinya bagaimana, detail tahu. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Dan itulah Muhammad Rasulullah ya. Itu adalah orang-orang yang paling keras terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang kepada sesama kaum muslimin. Tapi lihatlah di sini, mereka digambarkan zalika mathaluhum fit Taurat. Itulah gambaran yang ada pada kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Di Injil juga dijelaskan. Jadi Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu dengan detail. Orangnya itu keras kepada orang kafir dan lembut kepada sesama kaum muslim, dan mereka itu gemar bersujud kepada Allah, gemar taat kepada Allah. Itu dijelaskan sudah di dalam kitab Taurat, wa mathaluhum fil Injil, dan sudah dijelaskan semuanya dalam kitab Injil. Ya, mereka pahamkan sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini menunjukkan itu. Salban, coba tanyakan kepada mereka itu. Dari zamannya Musa dulu mengingkari semua tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang sudah Allah berikan kepada Musa dilihat oleh mereka, tapi mereka tidak mau menerima ajarannya Musa. Banyak yang tidak menerimanya. Demikian juga ketika datang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, sudah begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizatnya, tetapi juga banyak yang tidak menerima. Hanya orang-orang turunan Yahudi yang mendapatkan petunjuk saja dari Allah itu yang menerima kebenaran agama Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam awal kali Nabi SAW masuk ke kota Madinah menyampaikan hal tentang kebaikan-kebaikan, dan beliau tidak melihat satupun wajah kedustaan pada sosok Nabi, maka beliau pun segera masuk Islam. Abdullah bin Salam, bukan beliau sendiri yang meriwayatkan hadisnya. Nah, menceritakan bagaimana kedatangan Nabi SAW. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu. Dan barang siapa yang mengganti, merubah nikmat-nikmat Allah ya, atau menukar boleh, yang mengganti nikmat Allah padahal sudah datang nikmat itu padanya. Jadi menukar nikmat Allah dengan apa? Dengan kekufuran tentunya, dengan sikap kufur kepada Allah. Sudah kasih nikmat tapi kufur. Innal insana lirabbih lakanud. Memang secara umum manusia itu memang kufur kalau dikasih nikmat itu, tapi ini mereka lebih dari itu memang ya. Memang terkenal orang-orang Bani Israel secara mayoritasnya ya. Jadi orang-orang Bani Israel didominasi oleh orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ini diancam oleh Allah. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah maha keras siksanya. Jadi ini ancaman bagi orang-orang Bani Israel yang tidak mau syukur terhadap nikmat Allah. Ya. Apalagi mereka itu sudah dapat nikmat, itu sudah dapat semuanya, enak-enak semuanya. Nikmatnya banyak pada mereka. Tidak ada maaf bagi mereka, itu sudah kasih nikmat bertubi-tubi, diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan dari
apa namanya, di lautan itu diselamatkan dari apa namanya, air yang dibelah, laut yang dibelah itu, ya, diselamatkan dari banyak hal, ya, diselamatkan dari banyak hal, dari kekejaman Fir'aun, ya, dan dari yang lainnya. Jadi kemudian diberikan nikmat yang banyak, makanan, minuman dijamin oleh Allah, ya. Diutusnya Rasulullah itu juga nikmat loh, ya. Diutusnya Nabi Musa kepada mereka itu adalah nikmat besar, disia-siakan oleh mereka. Termasuk diturunkannya atau diutusnya Nabi kita Muhammad SAW di akhir kenabian, ya, Nabi terakhir kepada hamba-hambanya Allah. Ini Nabi adalah kenikmatan. An-ni'mah al-musda. Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Ya, an-ni'mah al-musdah. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita dia adalah an-ni'mah, sebuah kenikmatan, hadiah dari Allah untuk kita semuanya. Tapi banyak disia-siakan. Kemudian nikmat itu juga mencakup nikmat rasa aman, berkecukupan, nyaman. Mereka enak, tetapi mereka tidak mensyukurinya, justru kufur, ya, kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Dengan apa? Dengan sikapnya mereka Yahudi dan Nasrani mengganti hukum Islam dengan hukum buatan mereka sendiri, merubah-rubah ayat. Itulah sikap mereka. Itu bentuk penyelewengan mereka itu yang besar di situ. Fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksanya, ya. Maha keras siksanya. Ya, ini adalah ancaman bagi yang mengkufuri nikmat Allah setelah mereka mendapatkan kenikmatan itu. Zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya. Kehidupan dunia itu dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Ya. Dan syaitan itulah yang menghiasi kehidupan dunia anak manusia, yang membisiki manusia, ya, menyulap, ya, apa itu, menghiasi kehidupan itu sebagai sesuatu yang yang abadi, ya, dan fokus kepada kehidupan dunia, bekerja untuk dunia, ya, hanya untuk dunia saja, tidak disisihkan untuk akhiratnya sama sekali, ya. Kemudian tidak terbersit sama sekali ketika di dunia itu untuk memikirkan akhiratnya. Inilah salah satu bisikan setan kepada manusia, ya. Jadi orang-orang kafir itu dia sudah hidup untuk dunia saja terus-menerus. Jadi hatinya selalu diikat dengan dunia saja. Sehingga kerjanya, rasa cintanya, dia berpikir itu untuk dunia. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya terbesit masalah akhirat. Tidak ada. Ya. Tidak ada sama sekali. Adapun orang-orang yang beriman berbeda, ya. Orientasinya selalu akhirat. Kalau orang beriman, iya kerja di dunia. Tetapi dunia untuk mendapatkan akhirat. Pasti seperti itu. Ya, karena orang-orang beriman tahu apa itu hakikat kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan itu bukan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Ya, jadi agama Islam agama yang berorientasi pada akhirat intinya, ya. Dan kebanyakan manusia banyak yang seperti ini. Ya, banyak manusia yang lebih fokus kepada dunianya. Betapa banyak manusia yang sebelum tidur loh, tidak mengevaluasi diri, apa kesalahan saya, enggak. Yang dipikir besok apa ya, tentang dunianya, mikir planning kerjanya apa, ya, langkah-langkahnya apa yang bisa saya lakukan di meja kerja, seperti itu dan itu terus. Padahal sebelum tidur itu adalah waktu yang terbaik untuk mengevaluasi diri, menutup malam itu dengan beristighfar, ya, dengan bertobat kepada Allah, ya. Tetapi banyak orang itu yang justru ketika mau tidur yang dipikirkan justru masalah dunianya, ya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka orang-orang kafir itu di apa itu? Mereka menghina, memandang hina atau menghina orang-orang yang beriman. Menghina orang-orang yang beriman. Dan itulah orang Bani Israel, mereka suka merendahkan orang-orang yang beriman, menjauhi orang yang beriman, meninggalkan orang-orang yang beriman. Itulah, ya. Seperti dalam gambaran surat Al-Mutaffifin yang sering kita dengar, ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Jadi orang-orang kafir itu, ya,
kalau di dunia itu sukanya apa? Menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, kan yang ngece, kanu minalladzina amanu yatahakun. Kalau ada orang sregep sholatnya, sregep puasanya, sregep ngajinya, malah diece ya, diketawa-tawain ya. Wa idza marru bihim yataghamazun ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman lewat, maka mereka saling kasih tanda, kasih kode dengan yang lainnya, kode mata ya. Ini loh, ini loh, ini loh dengan matanya. Yang merasa punya surga sendiri ini loh, nah gitu. Yang merasa benar sendiri, yang mengkafir-kafirkan kita. Yo iya memang kalian kafir, harus dikafirkan. Tapi tidak boleh dikafirkan di depan mata Anda ya. Kita tidak mengkafirkan personal ya, tetapi sikapnya itu yang kita katakan boleh. Si fulan melakukan kekufuran, boleh kita sampaikan itu. Ya, boleh sekali. Tapi inilah sikap mereka itu selalu menghina orang yang beriman. Menghina, hukum menghina itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau balas, boleh. Ya, sepadan dan boleh. Seperti Nabi Nuh ketika dihina, ketika beliau membuat kapal di gunung, ya memang terkesan seperti tidak masuk akal, tapi itu perintah wahyu dari Allah. Diece oleh orang-orang kaumnya itu, dianggap loh ganti profesi dari Nabi jadi tukang kapal saiki, nah gitu. Diguyu-guyu pokoknya. Sakhirumin, diejek terus. Maka kemudian qala in taskharu minna fa inna naskhar minkum. Kalian boleh ejek kami di sini. Kami nanti balas ejek kalian di hari kiamat nanti. Kama taskharuna. Sebagaimana kalian ejek kami di dunia ini. Jadi boleh hukum membalas ejekan itu dibolehkan ya, dibolehkan. Yang dilarang itu adalah memulai mengejek orang lain. Ngajak orang lain tidak boleh. Itu adalah kebiasaan orang munafik, orang-orang kafir ya. Seperti tadi kan, yaskharun ya. Ini ayat ini menunjukkan kebiasaan orang-orang kafir ini. Wa yaskharuna minalladzina amanu. Maka tidak boleh sesama kaum muslim menghina, itu tidak boleh ya. Nah, itu yang ayat yang dulu kita bahas di awal-awal. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ya. Kalau mereka bertemu orang yang beriman, mereka kata, "Oh, kami juga beriman." Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke golongannya, ke setannya, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Tadi cuma kami mengolok-olok mereka, mengolok-olok orang yang beriman saja. Biasanya orang munafik seperti itu. Walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Padahal orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang bertakwa jauh lebih tinggi kedudukannya daripada orang munafik dan orang-orang kafir. Ya. Jauh lebih tinggi, tidak bisa dibandingkan. Tinggi sekali. Ya. Kenapa disebutkan awalladzina walladzina taqau, padahal tadi disebutkan minalladzina amanu. Di antara ulama menjelaskan walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa ini ungkapan menunjukkan kata takwa itu adalah tujuan diciptakannya manusia itu di situ. Kita semuanya diciptakan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini adalah tujuan inti penciptaan manusia. Ya. Oleh karenanya kita banyak ayat-ayat menyebutkan hal itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Banyak kata-kata perintah untuk bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian untuk mencari mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya. Arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya seluas langit-langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Memang tujuan penciptaan itu agar kita semuanya dalam ketakwaan kepada Allah. Makanya di sini disebut ayat ini walladzina taqau fawqahum, bukan walladzina amanu. Tapi memang tujuan kita diciptakan di dunia ini agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Fauqahum, mereka itu di atas mereka derajatnya di sisi Allah. Ya. Ya. Wallahu
yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah apa ini tadi memberi rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa batas ya. Allah Ar-Razzaq ya. Allah itu Maha Pemberi rizki. Dan ini adalah rububiyah Allah. Hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tidak bisa makhluknya sedikit pun memberikan rizki, tidak bisa. Pemberi rizki satu-satunya ini adalah rububiyatullah. Ya, rububiyatullah itu adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang bisa dilakukan oleh Allah ya. Semua rizki. Jadi ini mengingatkan kepada kita, yang kita miliki saat ini itu bukan karena usaha kita, tapi semuanya adalah karena rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha menjemputnya, iya. Betapa banyak orang mencari rizki, tetapi dapatnya berbeda-beda karena Allah yang memberikan rizki itu. Orang sama-sama memiliki kekuatan yang sama, materi yang sama, persiapan yang sama, fisik yang sama, ya. Tetapi yang didapatkan belum tentu sama. Karena apa? Karena Allah yang memberikan rizki. Ya, banyak orang yang berusaha mencari rezeki mati-matian tidak dapat. Yang anehnya ada orang yang duduk-duduk suwantai dapat terus, masya Allah ya. Ada seperti itu. Ada rezeki yang tengah-tengah langsung dapat, ada ya rezeki warisan misalnya. Warisan esak gunung, dia tinggal tidur-tidur, apa? Tidak ada kerja, tidak ada apa, masya Allah. Itu ada seperti itu. Hadiah itu juga rezeki dari Allah. Ya, wasiat sama, tidak ada susah payah di situ, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang kita dapatkan semua ini itu bukan murni karena kita usaha kita, tidak, tapi semuanya ditentukan oleh Allah. Allah yang membagi rezeki itu. Ya, Allah yang sudah menetapkan bahkan apa itu ditulis ajal rizkinya ya, semuanya itu ditulis ya. Khamsina apa itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Tugas kita berusaha mencarinya, iya, tetapi yang memberikan kadarnya mau dikasih berapa persen, 100%, 50%, 0%, itu Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Maka jangan sampai kita bersombong dengan apa yang kita miliki ya. Semuanya itu karena rezeki dari Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah berikan rezeki kepada kita semuanya, rezeki berupa qanaah, rezeki berupa tawakal kepada Allah, rezeki berupa ketakwaan kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah di hari kiamat nanti dan berhak mendapatkan surga tertingginya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Semoga ini cukup untuk kita semuanya. Pas waktunya ya kita tutup aja kalau gitu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.